Berjumpa kembali bersama Rangga Reporter Media, Tipikor Channel TV Banten yang akan menyajikan sajian berita daerah terkini, akurat, berimbang, tajam, dan terpercaya. Viral kasus dugaan 3 dari 5 warga Bojen pengeroyokan, penyiksaan, serta percobaan pembunuhan terhadap seorang advokat M. Sodik, SH, MH yang digelar Pengadilan Negeri Pandeglang terancam pidana berat. Dalam perkara yang menjadi perhatian publik tersebut, Jaksa Penuntut Umum Iris Hanifan Kenutama, SH, selain menghadirkan para saksi, juga menghadirkan 2 terdakwa, yakni Kadnawi bin Almarhum Wardi dan Rasum bin Almarhum Dirja, yang disidang di Pengadilan Negeri Pandeglang, Selasa 9 Juni 2026. Sementara 1 terdakwa yang sempat disebutkan oleh Hakim Ketua, yaitu Alim Bagaskara, hingga kini belum berhasil dihadirkan sebagai saksi lantaran diduga melarikan diri dan masih dalam pencarian aparat kepolisian dengan status daftar pencarian orang DPO. Kasus yang terjadi di Desa Bojen, Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang, Banten itu menyita perhatian berbagai kalangan masyarakat Kabupaten Pandeglang, media, dan sejumlah praktisi hukum di Provinsi Banten. Perkara ini dinilai serius karena selain menyangkut dugaan tindak kekerasan, juga berkaitan dengan dugaan fitnah, penyiksaan, hingga percobaan pembunuhan terhadap seorang advokat yang dikenal aktif dalam pendampingan hukum masyarakat. Nah, ini perkara istri saya, perkara tanah yang sudah bersertifikat, kemudian tanah itu sebagian dijual oleh kakak kandungnya terhadap Rasmin alias Gonjol. Nah, terbitlah AJB tanpa seizin sepengetahuan daripada istri. Nah, sehingga istri melaporkan ke Polres Pandeglang terkait 385 penyerobotannya karena tanah tersebut sudah dibangun yang dijual belikan. Timbul AJB dibangun rumah mewah oleh saudara Rasmin alias Gonjol. Cuman terbit AJB itu nomor 111. Penjualnya Nariwan, pembelinya adalah si Yadi. Yadi itu anaknya Rasmin alias Gonjol. Padahal si Yadi itu ada di Taiwan, tetapi kenapa bisa tanda tangan di AJB itu? Itu satu. Udah kita laporin dong, karena si istri itu, saya itu, Carina itu tidak pernah menjual. Sebelum dijual belikan sudah dilarang terhadap kakaknya, jangan dijual, itu tanah saya, ada sertifikat, nanti saya laporin, gak ada urusan, kata kakaknya. Yang kedua kali, si Rasmin juga itu bekas anak buah istri saya, bekas tukang ngepok, bekas anak buah istri saya, si Gonjol yang beli tanah. Jangan dibeli, itu tanah saya, ada sertifikat, kalau dibeli saya laporin kamu, gak ada urusan. Nah, setelah itu pas mondasi tanah itu setelah dibeli si Rasmin, di pondasi didatengin nama istri bahwa sertifikat ini sertifikatnya ada, jangan dibangun, itu punya saya laporin, nggak ada urusan, silahkan laporkan, saya nggak takut, dia bilang gitu, kata si Gonjol. Nggak lama, beberapa minggu itu datang bawa AJB, suruh tanda tangan istri saya, nggak maulah, orang nggak merasa menjual. Nah, dari situ istri saya mungkin nunggu lama, dilaporkan ke Polres Pandeglang. Nah, jadi sebelum saya dikeroyok, saya difitnah mesum, dikeroyok, diinjak-injak, dicekik, mau dibunuh, itu jujur, itu mereka itu saya melaporkan penjual pembeli tanah. Saya nggak pernah menyebut namanya lurah, RT RW pun nggak ada. Tolong Pak Priyono di Polres Pandeglang, panggil saja yang namanya Rasmin, Carmanah, dan juga kalau udah ngaku istri saya panggil sama saya. Kebetulan saya kuasa hukum. Itu siapa yang menuduh Bapak itu? Gimana itu? Melakukan apa namanya tadi? Pengeroyokan apa gimana? Begini, sebelum pengeroyokan itu kita laporan. Berhubung ada keterlibatan, ternyata setelah diperiksa si Carmana sama si Gonjol, ini ngembet ke lurah yang bikin AJB-nya. Nah, kalau tanahnya ada di Bojen Wetan, wilayah hukumnya itu Lurah Yanto namanya. Sedangkan pemilik tanah ada di Bojen Induk. Di warganya Lurah Badrot. Cuman warka AJB-nya dibuat di Desa Lurah Badrot. Yang ngukur itu BPD, RT RW, Lurah Badrot, Lurah Bojen Induk. Tanahnya ada di Bojen Wetan. AJB pengajuan daripada Lurah Yanto ke kecamatan, sehingga 2 lurah 1 camat itu terlibat pemalsuan data otentik. Disitulah membuat manuver gimana caranya biar perkara berhenti, ingin menghancurkan nama baik saya, ingin membunuh saya dan Carina, biar perkaranya nggak lanjut, biar mereka itu terlindungi kebusukannya. Sehingga alasannya dia puasa pertama pas
bulan Ramadan, saya menikah sebelum bulan Ramadan. Akhir Ramadan saya mau digerebek tuh sama 11 orang. Saya telepon kakak kandung yang menikahkan wali kita, Tanggano. Saya telepon dan juga pihak polsek, penyidik Polsek Panimbang, Pak Marta. Datang jam 2 malam. Dibilang ini udah nikah, saya nikahin gini di Kampung 6 karena posisinya saya ini walinya di Kampung 6. RT RW Kampung 6 juga ada, kiainya ada, saya walinya. Begitu. Oh, udah kalau itu pulang. Tuh akhir Ramadan. Kenapa pas Idul Fitri awal saya tuh sholat Idul Fitri juga di Masjid Bojen. 2006 ya? 2025. Oh, 2025 ya. 2025. Nah, 2025 iya, bulan April 2025 kejar. Nah, 2025 itu saya masih lebaran di Bojen, bahkan saya salaman ke warga-warga gitu. Intinya memperkenalkan diri lah, saya bilang memang saya ini suami Carina gitu. Nah, setelah itu malam lebaran kedua datang itu RT RW lagi sekitar 7 orang datang. Akhir jam kurang lebih jam 11 keluarlah anak kita namanya Andi. Ada apa Pak rame-rame ini jam tengah malam juga Bapak, ini kan kurang sopan juga malam kalau bertamu pagi-pagi saja. Enggak, ini orang desa katanya minta surat nikahnya mau dibawa ke desa. Loh kok masa surat nikah dibawa ke desa? Aturan dari mana? Itu perintah dari desa, dia bilang. Perintah dari lurah gitu kan. Lurahnya kan lurah Badrut tuh. Nah, kata anak, Pak kalau urusan surat nikah nggak boleh Pak kayak gitu. Bapak besok aja bertamu pagi-pagi ke sini. Nah udah kalau gitu tanggung aja akibatnya nanti. Loh, kok Bapak ngancam tuh. Makanya kita akan laporkan mereka juga nantinya. Nah, setelah nggak selesai dari itu, kira-kira 2 minggu datang kembali. Itu 7 orang. Kurang lebih jam 11 atau jam 12 malam. Saya nggak ada. Ada istri kan ketakutan, gedor-gedor. Kata istri, kamu datang ke sini lagi, RT RW segala macam saya laporin kamu. Nakut-nakutin saya aja. Kan udah dijelasin udah nikah gitu. Tapi mereka tetap tidak mengindahkan. Akhirnya saya sarankan, udah datengin aja RT-nya, kamu liatin nih. Saya bilang surat nikah ada di saya, coret-coretannya dari kiai itu ada orang di saya foto, saya kirim ke WA-nya karena saya nggak ada di rumah kan, nggak ada di Bojen. Datanglah ke rumah RT Taryono. Pak RT, saya tuh udah nikah nih surat ininya. Oh ya Bi, kalau udah nikah mah nggak apa-apa katanya, ini mah saya mah dipaksa sama lurah katanya. Kayak dipaksa suruh udah bolak, kan udah dibilangin. Iya, bingung Bi katanya dipaksa suruh minta surat aja. Nah ini kan ada fotonya ada. Dikasih rokok 1 bungkus, rokok Surya itu RT Taryononya. Kenapa kurang lebih dari itu kira-kira antara dari dikasih tahu tuh bahwa kita udah nikah RT dikasih rokok juga, kira-kira kurang lebih 1 bulan saya digerebek habis-habisan dengan alasan saya mesum. Kan kurang ajar ini, saya bilang ini kan kurang ajar. Pokoknya malam-malam digedor-gedor jam 11 saya bilang nanti dulu Pak, saya telepon pihak polsek, saya telepon tuh yang ngangkat Kanit Intel Dena. Alasannya nggak piket, saya bilang kan Anda kan Intel, saya bilang piket nggak piket, ini kayaknya mau anarkis, saya harus kesini dong, dimatiin sama Dena. Nah setelah itu saya telepon Pak Marta, kira-kira jam 11 saya nelpon, anggota datang kurang lebih jam 1, saya udah habis Bang, jam 11 ngegedor-gedor pintu dua aja Itu siapa aja ya Pak yang datang itu hadir? Ada lebih dari 30 orang. Terkait kepala desa ada nggak di situ? Kepala desa itu ada kepala desa pas di video pengeroyokan, yang videonya kepala desa dengan bahasa sangat-sangat misalnya menggiring opini publik untuk membenci bahwa ini katanya orang biang keladi biang kerok yang suka ngelapor-laporin Bojen, ini yang tukang lapor-laporin warga Bojen katanya, biar tahu rasa kamu, saya viralkan. Nah, baca seperti itu lurah Badrutnya. Kita saya bilang, akhirnya saya lapor ke Polda Banten, ke Irwasda, lapor ke Irwasda, lapor ke Wasidik, barulah media itu kita terbitkan udah 1 tahun lebih, baru kita diperiksa kembali, ditahan kembali. Ketika 3 tersangka mau ditahan kembali, yang 1 kabur. Tapi mohon maaf, ternyata setelah digerebek sehari itu, si tersangka yang kabur ini, DPO ini ada di situ, masih di kampung situ. Kenapa ini lurah nggak bisa mengamankan gitu kan? Katanya Linmas ini kan nggak bersalah mengamankan lurah. Sekarang kalau DPO pertanggungjawaban lurah, kenapa nggak bisa ditangkap oleh lurah? Orangnya ada di situ loh Bu, sampai 1 bulan lebih, sekarang aja baru pindah gitu ya. Makanya saya bilang saya nggak terima dengan perkara ini. Terus harapan Bapak apa dalam harapan saya dalam sidang yang kedua ini, sidang yang ketiga? Ini sidang, sebetulnya ini sidang kedua harusnya. Kemarin sidang dakwaan. Yang tanggal 19 diundur ke tanggal 4, tanggal 4 baru dakwaan. Sekarang sidang saksi, saya sebagai saksi korban dan istri itu Carina, yang satu lagi anak kan masih sekolah, masih ulangan, belum bisa kesini. Dan kita harapan saya setelah putusan pengadilan, saya tetap minta agar putusan yang seadil-adilnya dan putusan tersebut tertera bahwa
proses penyidikan dan penyelidikan itu dilanjutkan karena pelakunya lebih dari satu, belasan bahkan puluhan orang itu. Saya nggak terima dengan 3 orang ini yang ditahan karena oknum Kades pun itu terlibat di situ. Kalau memang 2 orang Linmas ini pengen dibebaskan, perintah siapa dia menggerebek saya? Kalau perintah lurah yang masuk nggak apa-apa, Linmas yang keluar nggak apa-apa. Saya nggak marah sama mereka walaupun saya mau dibunuh sama mereka. Dia adalah orang yang diperintah oleh pimpinannya kerjanya, itu satu. Makman mereka yang saya bikin kesel tanggal 4 kemarin, padahal 2 orang ini kan sudah minta RG, saya juga terima. Yang penting syaratnya cuma 2, mengakui kesalahannya, meminta maaf, dan menjelaskan terhadap pengadilan bahwa yang nyuruhnya si A, si B, si C, dan siapa saja di situ yang ikut ngeroyok saja, yang merintahkan siapa, yang ngeroyok siapa. Selesai, saya bilang, nggak pakai duit, nggak. Ternyata pas tanggal 4, kenapa justru datang 8 Kades dan 1 camat dan Linmas 1 kecamatan Sobang, seakan-akan ini saya bilang menantang, sehingga waktu pas sidang saya bilang saya nggak mau damai, saya lanjut. Itu saya sakit hati, itu korban kok kurang ajar. Nah, di sana ada teriakan dari kuasa hukum kalau dia nggak mau memaafkan maka kita berjuang mati-matian sampai titik darah penghabisan. Kita berjuang. Saya bilang hebat kamu, saya bilang hebat, kagetun hebat ya. Teriak-teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apanya pelaku tindak pidana? Allahu Akbar. Bahkan ada seorang ulama nih, tolong sampaikan ke Majelis Ulama Indonesia, orang ini diperiksa. Ada ulama yang ikut campur di situ, katanya ngaku ulama. Saya nggak tahu apakah betul ulama atau bukan. Dia ngaku-ngaku di situ katanya mengawal proses ini, bahwa ini keadilan apa? Dia tahu nggak perkara hukum ini? Nah, ternyata kiai tersebut mungkin, atau orang tersebut lah, mohon maaf ya, orang tersebut masih ada kaitan dengan keluarga daripada Kades Bojen itu. Itu makanya saya bilang mohon maaf, intinya buat kawan-kawan media saya menjelaskan yang sebenar-benarnya dan tidak ada yang ditutup-tutupin. Mereka itu dengan alasan apapun itu sebetulnya ada keterlibatan pemalsuan data otentik. Ada sertifikat timbul AJB di situ. Siap, Pak. Usai sidang keterangan para saksi yang digelar pada pukul 14.00 sampai pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat, belum diketahui jadwal sidang berikutnya. Namun akan diinformasikan lebih lanjut kepada para pihak, ujarnya. Video amatir tindakan kekerasan sadis brutal secara bersama-sama terhadap suami istri satu keluarga, Mahmud Sodiks MH, yang terjadi pada malam hari sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia bagian Barat, Desa Bojen, Kecamatan Sobang, Pandeglang, Banten. Apa yang mengorban dan bukan Ben? Apa yang mengorban kan laki dan mengorban? Mama, aku ini. Mengorban ini mengorban no. Mami, nggak jadi apa-apanya Mami. Saya sampai mati. Gue namanya di penjara. Sampai mati. Sampai mati. Supaya ada di Berita masih dalam pengembangan. Rangga melaporkan.